berikan waktu untuk kami kelompok 3 untuk mempresentasikan materi kali ini. Nah, untuk materi presentasi kelompok 3 yaitu tentang neuropsychological effect of exercise atau efek latihan terhadap sistem saraf. Nah, untuk pemaparan selanjutnya saya akan terlebih dahulu memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Nah, ada saya sendiri Santi Rosa NIM 031 dan ada teman saya Novian Adi Santoso NIM 025, Dimas Kevin Yanto Tripamungkas NIM 026, Supriyono NIM 027, Muhammad Habib Siregar NIM 028, Muhammad Fadli Ulum NIM 030, Ahmad Fahru Rozi NIM 032, Evanul Hasana NIM 033, Helen Umi Megarayu NIM 034, dan terakhir ada Reja Sopani NIM 035. Oke, next. Neuropsychological, apa sih itu neuropsychological? Nah, neuropsychological yaitu studi yang mempelajari tentang sel saraf, neuron, atau ilmu saraf yang berfokus pada fungsi sistem saraf. Nah, biasanya fokusnya untuk lebih memahami sistem saraf melalui otak dan sumsum tulang belakang. Nah, untuk sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Nah, sistem saraf bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Nah, sistem saraf sendiri tersusun oleh atas otak dan susun tulang belakang. Oke, next akan dijelaskan teman saya Helen Umi Megarayu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Helen Umi Megarayu NIM 8034. Materi selanjutnya yaitu menjelaskan tentang struktur otak. Pengertian otak sendiri adalah bagian tubuh yang paling kompleks yang memiliki beberapa jaringan serta miliaran sel saraf yang saling terhubung. Otak sendiri memiliki dua lapisan pelindung, yaitu tulang tengkorak serta selaput otak yang saling terhubung di saraf tulang. Otak memiliki tiga bagian, yaitu cerebrum, dan brainstem. Yang pertama itu otak besar atau cerebrum. Cerebrum merupakan bagian terbesar dan teratas dari otak yang terdiri dari dua bagian, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Hemisfer kiri yang berperan penting dalam mengatur gerakan tubuh bagian kanan. Hemisfer kanan yang berperan penting dalam tubuh bagian kiri. Otak besar terdiri atas korteks, ganglia basilis, dan sistem limbik. Kedua hemisfer kiri dan kanan dihubungkan oleh suatu padat yang disebut dengan corpus callosum. Setiap hemisfer dibagi atas 4 lobus, yaitu lobus frontalis yang mengatur atau mengendalikan gerak, ucapan, perilaku, dan kepribadian. Lobus occipitalis yang berperan fungsi dalam indera penglihatan. Lobus parietalis yang berperan untuk mengendalikan sensasi seperti suhu, sentuhan, dan gerakan. Sedangkan lobus temporalis yang berperan atau berfungsi dalam indera penglihatan. Otak kecil atau cerebellum. Cerebellum berada pada bagian bawah dan belakang tengkorak dan melekat pada otak tengah. Otak kecil mempunyai hubungan dengan suatu fungsi gerakan manusia, seperti dalam mengontrol gerakan manusia, mengontrol gerakan koordinasi antar otot, untuk mengatur keseimbangan tubuh, dan untuk mengatur sikap dan posisi tubuh. Bagian otak kecil terdiri dari hipokampus. Hipokampus terdapat di sistem limbik yang berperan penting dalam mengingat informasi baru dan menghubungkan emosi dalam ingatan tersebut. Materi selanjutnya yaitu brainstem yang akan dijelaskan oleh teman saya Evan. Selanjutnya saya akan membacakan materi dari Helen. Nah, yang ketiga ini ada brainstem atau disebut dengan batang otak. Nah, batang otak ini berada di leher bagian atas dan memanjang hingga sampai ke sumsum tulang belakang manusia. Nah, batang otak untuk mengatur fungsi dasar manusia seperti dalam mengatur proses pernapasan, proses denyut jantung, dan proses kerja ginjal. Nah, bagian batang otak paling atas yaitu disebut dengan pons Farolli yang terletak di depan cerebellum di antara otak tengah dan medulla oblongata. Nah, medulla oblongata itu bagian dari batang otak yang paling bawah yang menghubungkan pons Farolli dengan medulla spinalis. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Efek latihan olahraga terhadap neurofisiologikal. Latihan merupakan suatu proses kegiatan olahraga yang dilakukan secara sadar, sistematis, bertahap, dan berulang-ulang dengan waktu yang relatif lama dengan tujuan akhir yaitu peningkatan prestasi yang optimal. Selain meningkatkan prestasi, latihan juga mempunyai dampak positif bagi kesehatan tubuh dan memberikan manfaat terhadap perkembangan otak dan fungsi kognitif. Apa itu fungsi kognitif? Fungsi kognitif adalah sebuah proses mental dalam menyeleksi, menyimpan, memproses, dan mengembangkan informasi yang diterima dari stimulasi luar. Fungsi latihan terhadap otak, yang pertama meningkatkan memori, yang kedua membantu berkonsentrasi, yang ketiga perlambatan penurunan fungsi kognitif, yang keempat membantu mengendalikan emosi, yang kelima menurunkan resiko berbagai penyakit demensia. Meningkatkan memori. Hipokampus merespon terhadap kegiatan latihan aerobik. Hipokampus merupakan inti dari pembelajaran dan memori dalam sistem otak. Respon hipokampus terhadap latihan yaitu peningkatan memori dan peningkatan kebugaran kardiovaskular. Olahraga meningkatkan jumlah neuron baru dan membantu kelangsungan hidup sel-sel baru. Neuron-neuron baru ini secara fungsional akan terintegrasi dengan hipokampus. Kemudian hipokampus neurogenesis atau hasil integrasi akan memfasilitasi jalan LTP atau long term potential dan STP atau short term potential dari pembelajaran analog sinaptik sehingga dapat meningkatkan kemampuan mengingat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Fungsi latihan pada otak yang selanjutnya yaitu meningkatkan konsentrasi. Selain meningkatkan memori, latihan juga dapat meningkatkan konsentrasi sehingga seseorang lebih fokus saat mengerjakan sesuatu atau saat melakukan suatu kegiatan. Bukti ilmiah yang terbaik adalah penelitian yang dilakukan pada anak-anak murid sekolah yang berada di Belanda. Setelah dilakukan latihan aerobik ringan selama 20 menit sebelum melakukan aktivitas belajar, ternyata didapatkan hasil konsentrasi yang meningkat secara signifikan. Selain itu, mereka juga lebih mudah mengabaikan gangguan dan mampu melakukan multitasking. Oke, selanjutnya yaitu memperlambat penurunan sistem kognitif. Olahraga ternyata dapat membantu otak tetap sehat hingga di usia lanjut. Bukti konkret didapat dari hasil penelitian hubungan antara kebugaran aerobik dengan kemampuan kognitif. Latihan selama 30-45 menit dengan berjalan cepat 3 kali seminggu dapat membantu menangkal timbulnya demensia. Tidak hanya itu, latihan untuk meningkatkan keseimbangan, koordinasi, dan kelincahan memberi dampak positif yang besar pada struktur otak dan fungsi kognitif dari sekelompok besar orang-orang usia lanjut di Jerman. Selanjutnya, membantu mengendalikan emosi. Pengendalian emosi mungkin tidak terlihat sebagai sebuah kemampuan kognitif, karena hal ini termasuk dalam bagian psikologis. Namun, kemampuan untuk mengendalikan emosi merupakan sebuah keterampilan kognitif. Latihan fisik secara rutin dapat mengendalikan emosi, baik untuk perasaan marah, sedih, dan bahagia. Ada 4 cara untuk mengendalikan emosi, yaitu dengan berpikiran positif, tidak berprasangka buruk, dan bisa mengendalikan emosi. Para ilmuwan mengamati adanya perubahan dalam pengaturan diri dengan melakukan penelitian selama 2 bulan. Peserta program diberikan latihan fisik secara teratur. Hasilnya, para peneliti mencatat sejumlah perubahan positif dalam pola perilaku.
Di antaranya adalah penurunan stres emosional dan peningkatan kemampuan pengendalian emosi. Berikutnya yaitu menurunkan risiko berbagai penyakit demensia. Berbagai studi epidemiologi telah membuktikan bahwa latihan secara rutin memberikan efek positif terhadap penurunan risiko berbagai penyakit seperti Alzheimer dan Parkinson. Latihan fisik secara teratur merupakan elemen penting kesehatan secara keseluruhan dan menjadi strategi yang efektif untuk menunda timbulnya demensia. Latihan fisik dapat menjaga fungsi otak termasuk meningkatkan aliran darah dan pengiriman oksigen ke cerebral, serta menginduksi faktor pertumbuhan fibrolas di hipokampus. Bukti terbaru menunjukkan bahwa berkurangnya jaringan otak hipokampus pada penuaan otak berhubungan dengan tingkat kebugaran manusia.